Selamat datang kembali ibu-ibu di Sekoper Cinta. Ibu-ibu, saya mau memperlihatkan nih foto pernikahan saya. Ingatkah kita masa-masa awal pernikahan dulu? Serasa jadi ratu satu hari ketika itu, ya kan? Menikah adalah impian setiap perempuan. Dulu ketika masih remaja, dengan bekal saling mencintai sudah cukup. Ya, namanya juga lagi kasmaran, ya kan, Bu? Nah, memikirkan menikah itu kelihatannya gampang. Padahal banyak yang harus dipersiapkan. Nyatanya, saling mencintai tidak cukup untuk membangun sebuah keluarga. Mari kita lihat simulasi drama keluarga Ibu Damai berikut ini. Tugasnya udah dikerjain belum? Iya Bu, ini lagi dikerjain dah. Tenang. Ya udah, mun gitu mah. Entong kebanyakan main HP atuh. Iya. Drama yang kemarin udah ada season barunya. Teteh, PR-nya dikerjain heula atuh. Tugas Pak Faris bukan jam 12, tapi jam 16. Asa tadi masih jam 1:30? Masih banyak yang belum. Bu, Ibu, iya naon dina mata bapak? Aya Cile juga nama Pak. Anes Cile bukan Cile. Naon atuh Bapak? Nih tempat harum pisan. Ada wanita cantik di mata bapak. Bapak mah menik kitu. Nya ibu teh asa beuki geulis wae. Ibu mah udah bertahun-tahun juga masih GR aja ibu mah. Ibu tinggalin. Bapak, Ibu.
naon, Neng? Emangnya Teh. udah beres? Perna? Masa ketua kelasnya Teteh baru ngabarin dia teh typo yang harusnya dikumpulin tugasnya bukan jam 6 tapi jam 4. Ya atuh teh dah tuh masih aya waktu kene buat nambah-nambahin doang kan? Tapi Teteh belum ngerjain sama sekali, Bu. Eta ente acan sok budak dadak wae atuh budak teh. Sudah. Udahlah, Bu. Teteh pengen nikah aja langsung. Di Bogo kan enak. Tegedah ngadamel, tegedah ngelanjutan sekolah, cuma ngurusin budak, jagain rumah, enak. Ai teteh, emang gampang nikah teh? Di mana itu pikiranna teteh? Jika lain budak wae. Aduh, ya habis teh. Sekolahnya teh nggak jelas pisan Ibu. Bapak Ari kalau nikah mah kan gak bakal senyebelin ini. Kata siapa nikah nggak nyebelin? Kata siapa nikah enak? Ya, itu yang di film-film. Yaitu Cinderella, Snow White, Happily Ever After mereka tema. Teteh, lamun kitu mah mendingan teteh udah we sekalian nikah sama tokoh kartun weh. Da eta mah atuh teteh settingan, da hirup mah teu sabagus eta. Teteh yakin mau nikah? Teteh nggak mau nerusin sekolah aja? Katanya mau jadi kepala perusahaan, nggak jadi itu teh. Lagian ya teh, nikah tuh nggak gampang, nggak mudah, tidak semudah mengucapkannya. Ya, kudu modal untuk memulai, modal untuk menggelar pesta pernikahan, modal untuk memulai rumah tangga, fisik, psikologis itu harus disiapkan semuanya teh, harus bener-bener siap. Terus teteh memang udah mandiri, udah punya rumah sendiri teteh. Nanti gimana kalau udah nikah teteh? Suami teteh mau tinggal di kamar teteh anu sauprit eta? Teh lagian juga ya di dalam undang-undang calon pengantin itu usianya minimal 19 tahun. Ini kan teteh baru juga 16 tahun. So kalau teteh nikah nanti pas usia 19 tahun itu teteh baru lulus SMA. Teteh akan menjadi ibu buat anak-anak. Ibu itu sekolah untuk anak-anak. Sekolah teh. Kalau ibu jadi teteh mah nggak akan kuat. Teh. Teteh. Teh. Ai teteh, kalah kabengong dari tadi ibu sama bapak teh ngomong sama teteh. Bu, Pak, begitu mah teteh pengen sekolah lagi aja ya. Biar menjadi istri yang baik dan pintar. Udah teh. Teh, nggak jadi nikah? Nggak jadi belum siap. Mendadak. Bapak mau siapin calon ini teh. Ai bapak. Oh, ya tuh Bu. Anggur we, bapak masuk. Ya ampun, lupa lagi nge-host. Biasa jadi merenung tentang Cinderella. Cinderella kan awalnya merasa resah karena terperangkap di rumah bersama ibu tirinya dan diperlakukan seperti pembantu. Lalu datanglah pangeran tampan, menolongnya, menikahinya, dan mereka bahagia selamanya. Tapi itu kan dongeng ya. Setelah menikah, apakah mereka bahagia? Belum tentu. Karena bahagia itu pasti bisa diwujudkan dengan usaha kita. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan? Mari kita dengar apa kata master kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat juara, bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta. Sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Saya, Nani Muharromah, akan menyampaikan penjelasan tentang pendidikan pranikah. Pendidikan pranikah adalah
merupakan sebuah proses atau upaya untuk memberikan perubahan atau transformasi pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan yang lebih baik mengenai pernikahan. Idealnya, pendidikan ini dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ibu-ibu yang hebat, dari pengertian di atas, maka pernikahan itu satu, bermakna sakral karena disahkan oleh agama dan negara. Karena itu pula, ketika pernikahan hanya disahkan oleh agama saja, pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Maka, ketika ada perselisihan tidak bisa mengajukan gugatan atau meminta negara untuk memfasilitasi penyelesaian perselisihan tersebut. Kedua, pernikahan bermakna adanya keterkaitan secara seksual dan finansial, sehingga melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami dan sebagai istri. Hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang dan terus-menerus, sehingga akan menjadi keserasian dalam keluarga. Ketiga, pernikahan bermakna adanya hubungan sosial. Artinya, antara laki-laki dan perempuan dan keluarga kedua belah pihak terjadi hubungan saling membutuhkan. Karena itu, diperlukan adanya saling pengertian dan toleransi dari kedua belah pihak sehingga terjadi keluarga yang harmonis. Lalu, apa yang harus dipersiapkan sebelum pernikahan? Pertama adalah kesiapan fisik, kedua kesiapan mental, dan ketiga adalah kesiapan ekonomi. Ciri dari kesiapan fisik adalah 1. Kalau laki-laki minimal sudah mencapai usia 25 tahun dan perempuan minimal sudah berusia 21 tahun. Kedua, sehat secara jasmani. Ketika seorang mempunyai riwayat kesehatan yang kurang baik, misalnya mempunyai diabetes, darah rendah, dan lain-lain, maka harus dipastikan untuk melakukan pengobatan terlebih dahulu. Sedangkan ciri kesiapan mental adalah 1. Mandiri dan tidak tergantung kepada orang lain. 2. Mampu mengontrol emosinya. Ketiga, bertindak baik dan tegas. Keempat, mengenal pasangannya. Kelima, taat aturan dan norma. Keenam, mempunyai keterampilan dalam mengelola keluarga. Kesiapan ekonomi bukan berarti seseorang harus kaya, tetapi kesiapan ekonomi berarti 1. Siap memberikan nafkah kepada keluarganya, 2. Mampu mengelola ekonomi keluarganya, dan ketiga, siap menerima penghasilan pasangannya, berapapun besar penghasilannya. Ibu-ibu yang kami hormati, minimal ada 3 prasyarat dalam pernikahan. Yang pertama adalah harus adanya cinta kasih atau yang kita kenal dengan konsep mawaddah warohmah. Artinya, selain adanya cinta yang menggebu, juga adanya kesiapan untuk berkorban untuk orang yang dicintainya. Kedua, memiliki kriteria yang tepat terhadap pasangan yang akan dipilihnya, sesuai dengan konsep dirinya dan tentunya juga dilandasi dengan ajaran agama. Ketiga adalah mempunyai dasar saling pengertian dan saling memahami. Karena itu, penting bagi pasangan untuk mengenal calonnya terlebih dahulu. Adapun ciri-ciri seseorang sudah siap untuk menikah adalah sebagai berikut. 1. Bersedia untuk setia hanya kepada pasangannya. Kedua, bersedia melakukan hubungan seksual. Ketiga, ada kasih sayang dan cinta kasih. Keempat, adanya keinginan untuk memperhatikan kesejahteraan pasangannya. Kelima, bersedia berbagi berbagai hal, cerita, dan masalah. Keenam, bersedia membuat rencana secara bersama-sama yang melibatkan keduanya. Ketujuh, menerima pasangan apa adanya. Kedelapan, memahami adanya kebutuhan ekonomi, menerima kemampuan pasangan dalam hal ekonomi dan tidak menuntut jauh di luar kemampuannya tersebut. Kesembilan, bersedia untuk ikut membantu, saling bekerja sama dalam urusan rumah tangga, misalnya membantu dalam bidang ekonomi. Kesepuluh, siap menjalankan peran sebagai suami atau sebagai istri,
baik peran itu yang ditentukan oleh masyarakat maupun karena nilai pribadinya. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sejahtera. Dan untuk mencapai kondisi tersebut, ada 8 fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari yang harus dilaksanakan. 8 fungsi keluarga tersebut adalah: 1. Fungsi agama, yang kedua fungsi sosial kebudayaan, yang ketiga fungsi cinta kasih, keempat fungsi perlindungan, kelima fungsi reproduksi, keenam fungsi sosial dan pendidikan, ketujuh fungsi ekonomi, dan kedelapan fungsi lingkungan. Demikian tentang pendidikan pranikah. Sampai bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan bersama cegah COVID-19 dan stop KDRT. Ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, disertai berdoa bersama. Jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan konsumsi vitamin untuk kekebalan tubuh. Jalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga, dan perbanyak kegiatan bersama, seperti memasak, berkebun, berolahraga, dan bermain bersama. Ciptakan rumah tangga harmonis dan sejahtera, baik antar suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika terjadi KDRT, hubungi pengaduan masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Catat yuk tanggal penayangan pembelajaran Sekoper Cinta mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 14 Juli 2023 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 14.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Jawa Barat. Mari kita ajak semua perempuan di Jawa Barat untuk bergabung untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, bahagia, dan juara. Satu lagi ya, pembelajaran ini pun dapat diakses di aplikasi Sekoper Cinta loh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menganggap menikah itu sulap. Semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Mulai dari kesehatan mental, kesehatan pikiran, hingga kesehatan fisik agar nanti menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Sampai ketemu lagi ibu-ibu di episode berikut.